Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para guru, wabil khusus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah yang saya hormati. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada mereka semua sehingga bisa menjaga masjid ini tetap menjadi tumpuan kita dalam beribadah dan taqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi ciri orang yang dalam kebaikan, karena secara hakikat mustahil kita mampu melangkahkan kaki ke masjid, apalagi untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Lupa. Jamaah semua, ini sebenarnya saya bawa obat. Yang saya hormati para jamaah sholat subuh, mari kita teruskan taklim kita mengenai sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita angkat dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Al-Hudri. Untuk itu mari kita bacakan suratul Fatihah, terutama untuk pengarang kitab. Mudah-mudahan kita diperkenankan mengambil sedikit dari ilmu beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu bil qabul ala sayyidir rasul wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Khususan Syekh Musannif hadzal kitab Syekh Al-Hudri. Anna Allah ya'la darajatihi fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa sabri wa anwari fid dunya wal akhirah wa ila jami'i arwah minal jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Punten jemaah.
Kemarin kita sudah, bukan kemarin, sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu kita membahas atau melewati satu fase sejarah di mana baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Dan pada saat sampai di Madinah itu orang-orang yang beriman kepada beliau keluar mengikuti beliau. Bahkan rame-rame rebutan nuntun untanya agar bisa berhenti di tempat tinggal mereka. Sehingga jadi binatang unta, orang rebutan gimana kira-kira? Kuda rebutan. Maka Nabi memutuskan biarkan. Akhirnya mereka mengikuti perintah Nabi meskipun keinginan besar untuk narik gitu, tapi mereka benar-benar sangat disiplin atau mencintai Nabi, apapun yang Nabi katakan diikuti. Maka unta itu dibiarkan dan berhentilah di satu perkampungan. Kemudian di rumah sahabat Ayyub Al-Ansari. Dan kita tahu di sana orang Madinah, kira-kira jadi Madinah itu kota yang sudah lebih progres dari Mekah. Jadi Mekah itu bukan kekurangan orang sebenarnya, tapi memang karena lebih jauh, jadi tidak dilintas, tidak menjadi apa namanya. Kira-kira kalau di kita ya, meskipun mungkin daerah yang ujung dikunjungi, tapi tidak menjadi transit. Sementara Madinah berkembang, jadi orangnya rata-rata kira-kira sejahtera lah. Nah, kemudian tinggallah di rumah Ayyub Al-Ansari karena Nabi tidak ingin terlalu diangkat begitu. Ketika ada pilihan mau tinggal di atas apa tinggal di bawah, Nabi milih di bawah. Alasannya ya mungkin karena siap sama seperti kita lah, ya di bawah aja. Padahal di bawah itu kira-kira di pinggir jalan kena debu, bahkan dalam kisahnya sahabat Ayyub Al-Ansari itu saking kikuk karena Nabi ada di bawah. Karena Nabi ada di bawah kikuk, akhirnya ya tiba-tiba tumpahlah gentong air yang malam-malam. Saking khawatirnya mereka berdua dengan istrinya agar gentong air itu tidak sampai menetes atau mengalir ke tempat Nabi yang ada di bawah. Mereka ngelapi sampai diririhin. Dan sahabat Ayyub Al-Ansari kayak model santri ya, model santri lah kira-kira sama kiainya. Pak ewu. Jadi kalau Nabi tidak nyuruh gak bakal naik ke atas. Jadi nunggu Nabi nyuruh. Padahal rumah beliau. Akhirnya tiap hari diririn supaya Nabi di atas. Ya, Nabi akhirnya kemudian mengikuti di atas. Baik, kita sampai pada nuzulul muhajirin, tinggalnya kaum muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Nuzulul muhajirina walamma tahawwala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aghlabal muhajirin
tanafasa fihimul ansaru fahakkamul qira'ata bainahum fama nazala muhaziriyun ala ansariyin illa biqira'ati. Jadi begitu sampai Nabi sudah menetapkan tempat tinggalnya di rumah sahabat Ayyub al-Ansari, kemudian orang-orang yang bersama Rasul tinggal di mana? Mereka berbareng. Jadi orang-orang yang dari Mekah ini yang mengikuti Rasul dan orang-orang Madinah itu tanafasa, berlomba-lomba ingin menyediakan rumahnya untuk orang-orang yang baru datang dari Mekah ini mengikuti Rasul. Jadi mereka pengen sekali rumahnya ketempatan dijadikan tempat tinggal orang-orang ya. Nggak mungkin kan rumah dibawa-bawa. Akhirnya Rasul memutuskan hakkamul qira'ata, nggak usah rebutan, pakai undian, ya kocok lah. Jadi ternyata perbuatan seperti itu dilakukan juga oleh Nabi. Jadi kalau kita susah tidak bisa menetapkan ya pakai kocokan. Dan dikocok nih. Jadi nama satu dikembarin kocokannya. Keluar Muhajirin, ini dikocok, Ansar siapa yang keluar. Nah itu dia. Nanti nginep di rumah dia. Ya, tapi persisnya kira-kira qur'ahnya, undiannya kayak apa? Tentu tidak digambarkan oleh penulis. Tapi kira-kira kayak arisan kita lah. Tapi belum ada kertasnya. Belum ada kertas. Jadi secara teknis tidak digambarkan bagaimana cara mengundinya. Fama nazala muhajirun, sehingga semua orang-orang muhajir yang ikut Nabi itu tinggal bersama orang Madinah. Tetapi tidak ada satupun yang tinggal kecuali berdasarkan undian tadi. Selesai. Ukhuwatul Islami. Nah setelah itu, setelah ditetapkan, ini masih nyambung, baru penetapan persaudaraan, mensaudarakan. Wa may yata'ammalu ila hadhil mahabbati allati yastahilu an takuna bi ta'siri basharin bal bi fadlim minallahi wa rahmatih yafhamu kaifa intasaraha ulail aqwam ala ma'adihim minal musyrikina wa ahlil kitabi ma'a qillatil adadi wal udadi. Secara teknis orang-orang yang tidak melihat, susah juga menggambarkan ini mahabbah. Jadi mahabbah memang susah digambarkan. Maka ada mazhab mahabbah, wajahmu seperti bulan. Jadi memang mahabbah itu nggak bisa digambarkan. Jadi orang-orang yang tidak bisa mengingat bahwa ini mahabbah, maka sulit memahami terjadinya kejadian seperti yang akan dijelaskan oleh penulis. Dan mustahil itu hanya faktor pengaruh baginda.
Jadi penulis dan kita semua juga harus meyakini. Jadi di dalam itu sesuatu kecintaan pada orang yang orang-orang Madinah itu menginginkan terhadap orang-orang muhajirin itu sedemikian rupa sehingga kalau dijelaskan secara akal nggak logis. Jadi harus pakai mazhab mahabbah. Dan karena itu orang-orang yang tidak mengingat bahwa ini ada satu faktor rahmat Allah dan kemurahan Allah, maka mustahil memahami bahwa mereka itu bisa bersatu sehingga bisa mengalahkan ma'adihim, musuh-musuh mereka dari kaum musyrikin dan ahli kitab, sementara jumlah mereka sedikit dan perbekalannya juga kurang. Jadi minim jumlah, minim perbekalan. Wa kanal ansaru yu'siruna ikhwanahumul muhajirina ala anfusihim. Pada saat itu suatu kondisi orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah terhadap diri mereka. Tuan rumah lebih mengutamakan tamunya. Ini kalau jiplakan posisi di sekarang agak sulit ini. Jadi orang begitu mencintai orang lain yang datang sehingga lebih mengutamakan mereka dibanding dirinya. Itu sebabnya Allah mencatat dalam firman-Nya, qala ta'ala, sebenarnya Allah dulu ya daripada kasusnya. Jadi firman Allah azali. Jadi pasti Allah dulu, bukan kasus dulu. Jadi bukan mencatat. Kalau wartawan itu mereview kejadian, bukan seperti itu. Tapi Allah memberitahu kepada kita dalam surat Al-Hasyr. Dan secara hakikat ini adalah firman Allah yang tentu azali. Artinya firman ini sudah Allah adakan sebelum kasusnya terjadi. Dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Al-Hasyr. Dan orang-orang yang menempati dar perkampungan itu wal imana, dan mereka beriman min qablihim, ini mantik ya. Maksudnya min qabli ja'uhum, sebelum mereka datang, sebelum orang-orang Mekah itu datang kepada mereka, imannya sudah ada sebelum orang Mekah datang ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah, yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim, dan mereka tidak ada di dalam dada mereka hajatan, pamrih, hajat, keinginan, mimma utu, dari apa yang mereka berikan, dari apa yang mereka persembahkan kepada mereka. Wa yusiruna ala anfusihim,
Bahkan mereka mengutamakan dari diri mereka sendiri. Walau kana bim khassasa, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat kurang. Wa may yuqa syuhha nafsi, dan barang siapa yang bisa menghindar dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang menang. Jadi susah digambarkan. Punya istri dicerai istrinya untuk dikasih. Punya rumah dibagi dua. Jadi Nabi membuat mensaudarakan satu. Jadi sehingga satu orang muhajirin bersaudara dengan satu orang ansar. Dan kalau sudah ditentukan begitu, mereka berbagi. Bukan hanya harta. Masya Allah. Meskipun nanti itu kemudian dinasakh oleh Al-Quran. Nah tentu saja ini apa perhatian buat kita. Kita tidak mengalaminya situasi itu, tapi perkembangan yang ada membutuhkan juga kita berkorban. Jadi kalau ibadah itu memberi biasa, sholat biasa, puasa biasa. Tapi kalau berbagi itu menggenggam, dan itu lebih susah. Maka kalimat terakhirnya wa may yuqa syahha nafsi. Apalagi sekarang ini bencana di Sumatera, beberapa minggu juga belum tembus beberapa daerah, dan mustahil rumah direstorasi, tenggelam separuh dengan lumpur. Kalaupun bisa ngeduk lumpurnya seberapa lama? Belum lagi pasti hancur. Artinya mereka harus mendapatkan tempat yang baru, tanah yang baru, dan tentu membutuhkan modal baru. Mereka nggak punya apa-apa, habis ternak habis, tani habis. Maka tentu ini juga membutuhkan kita semua. Dan dalam hal ini tentu kita mengambil hikmah dari menghilangkan kekikiran, minimal ya nyumbang. Wa hadza a'la darajatin, dan ini adalah derajat a'la darajatil ukhuwati, derajat persaudaraan. Jadi mungkin setelah itu tidak ada lagi ya. Maka benar Khalifah Umar menetapkan atau bersuara bahwa yang paling baik untuk tahun Hijriah ditetapkan namanya Hijriah. Jadi awal tahun baru Islam dimulai dari Hijrah. Jadi dari peristiwa Hijrah. Wa kullu dzalika kanu yarawna qalilan binisbati lamma wajaba alaihim li ikhwanihim. Sedemikian rupa orang Madinah kecintaan berbaginya, tetapi mereka masih merasa kurang. Orang istrinya sudah dibagi, hartanya diparuh, semua dikasih, kira-kira masih kurang, merasa kurang. Susah, subhanallah. Kita kalau ngelis cuma 50.000, 100.000, ini kurang. Diparuh kurang, merasa kurang. Kita baru ngelis 100.000 aja merasa lebih aja. Ngelis gocap merasa lebih. Padahal dibandingin dengan peristiwa Sumatera itu jauh. Susah itu ngebayangin. Cuma apapun kontribusi kita ya mudah-mudahan Allah terima.
Fa inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam liyumakkina bainahumul ikha'u akha bainal muhajirina wal ansari. Jadi mereka merasa kurang binisbati lama wajib alaihim li ikhwanim, karena merasa yang datang itu sudah saudara, padahal baru disaudarakan. Kamu saudara ini, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyumakkina bainahumul ikha bainal muhajirin wal ansar. Karena pada saat itu Rasul mempersaudarakan dua orang, satu orang muhajirin, satu orang ansar sebagai saudara. Fakana kullu ansariyun wa naziluhu akhwaini fillah. Dan oleh karena itu setiap orang ansar yang ditentukan saudara dengan pendatang muhajirin, itu kata Nabi akhwaini, saudara fillah, dalam keimanan kepada Allah. Wa minal abasi an nukallifal qalama ayyudha lil qari'i anna hadhil ukhuwata kanat arqa bi katsirin minal ukhuwatil asabiyyah. Ini penulis Syekh Al-Khudri mengatakan wa minal abasi an nukallifal qalam. Mustahil untuk menjelaskan secara detail kepada para pembaca apa yang terjadi. Jadi Syekh Khudri dan para sejarawan berpendapat itu susah dijelasinnya. Jadi ini jauh zaman kira-kira, susah menjelaskannya. Ya orang selumah-lumahnya kita, nggak mungkin separuh hartanya istrinya dikasih, dicerai dulu. Nggak mungkin. Mustahil bisa terulang. Bahwa persaudaraan itu arko lebih kuat dibanding persaudaraan yang berdasarkan asabi, kepanatikan suku. Jadi suku saja udah hilang. Jadi lebih kuat dari suku. Jadi mereka, di kita ada suku-suku yang asabiyahnya kuat. Ada Porkabi, ada BPKB, itu asabiyah. Ada orang-orang timur yang kuat gitu. Jadi kalau mendengar satu itu langsung berat gitu. Nah, ya itu asab. Tapi ini lebih kuat. Ya mereka kuat. Kita melihat pertengkaran, keributan-keributan yang baru-baru ini di Cengkareng itu kemarin. Itu asabiyah. Tapi persaudaraan asabiyah itu kalah dengan persaudaraan yang dibangun dengan keimanan ini. Nah, kita boleh mengaca ini. Bal nakala dzalika li ihsasil islami. Tetapi kita bisa, menurut penulis, kita catat bahwa itu adalah bagian dari perasaan merasa sesama muslim. Nah, tentu ini juga susah. Palestina digempur habis-habisan, dikhianati. Tetap tentu tidak mengharuskan kita semua terjun ke Palestina. Tapi minimal beberapa lembaga sudah membuka donasi. Ini penting.
Fa innahu afsahu mantiqan minal kalam. Jadi penulis kitab hanya mencatat ini terjadi karena adanya Islam. Itu yang paling logis dijelaskan. Tapi secara pribadi kita tidak melihat di zaman sekarang apakah persaudaraan muslim itu bisa. Ini tentu jadi kita melewati satu fase di mana kita juga harus mereposisi apakah benar. Jadi karena persaudaraan Islam bisa seperti itu. Wa 'alal ijmali fatilka qulubun allafallahu bainaha hatta sarat syai'an wahidan fi ajsami mutafarriqatin. Kecuali kita menyimpulkan bahwa itu adalah qulubun, hati-hati yang allafallah, yang Allah satukan. Jadi Allah menyatukan hati mereka sehingga mereka sama seperti satu hati. Ya, kita mengenal satu hati, sehati dalam beberapa mutafarriqah, ajsamin mutafarriqah, tubuh yang beraneka, satu hati dalam jiwa yang berbeda. Jadi mereka memiliki satu hati, satu perasaan. Kita kalau lagi lebaran satu perasaan. Ada orang bawa mobil, macet di Cikampek, cari jalur. Rupanya begitu juga orang lain. Akhirnya macet juga jalur yang kita pilih. Kira-kira seperti itulah. Jadi satu perasaan, satu kondisi. Wa asallahu ayyuwaffiqa muslimi ansarina ila hadal ikha'i hatta yasudu kama sadal mutahaddun. Nah, ini harapan penulis. Semoga bisa bersatu dan meniru persaudaraan ini sehingga yasudu, saling menguatkan. Ini enggak, kita sudah terpisah, terpecah. Sudan, ya Allah, Sudan tidak dijajah, tapi perang saudara habis-habisan dan korbannya jauh melebihi Palestina. Perang saudara gara-gara tambang. Maka saya setuju dengan di NU dengan Kiai Agil Syiraj. Inilah tambang itu lepaskan kembali, bikin kisruh. Jauh sebelum itu, sebelum kejadian kasus itu, saya ngobrol dengan Alvin. Karena saya dapat informasi bahwa di Sumatera itu tambang itu sudah kacau. Saya bilang NU malah nerima. Dan akibatnya, jadi bukan berarti tidak ada ahli. Orang NU itu rata-rata pesantren. Backgroundnya meskipun ada insinyur tetap pesantren. Jadi tidak serius mengurusi itu. Akhirnya konsesi itu dijual lagi, dipegang lagi. Saya berdebat dengan Kiai Ali Multaqo. Dan ternyata kegelisahan saya itu benar terjadi. Maka ketika kisruh, Alvin langsung menghubungi saya. Jadi saya setuju. Oke, itu kembali ke laptop. Wa kana hadzal ikhau ala musawati wal haqqa
wa ayyata warasu ba'dal mauti. Persaudaraan yang dibangun oleh mereka yang terbangun pada saat hijrah tadi, alal musawati, dibangun karena ada rasa ingin menolong, wal haqqa, dan juga melaksanakan kebenaran, menjalankan agama. Bahkan mereka wa ayyatawarasu ba'dal maut, bahkan mereka berani membuat mewariskan kepada saudaranya yang tidak bernasab, duna dawil arham, pada saudaranya yang tidak ada hubungan kaitan rahim, arham, keturunan, tidak ada kaitan darah. Wa kana alaihi salatu wassalamu yaqulu likulli isnain ta'akhaya fillahi akhawaini. Jadilah kalian dua orang bersaudara dalam iman kepada Allah, akhawaini, dua. Jadi rombongan bersama Rasul sudah lengkap, tapi dengan kalimat ini persaudaraan itu terjadi. Jadi setiap kedepannya, maksudnya ini putusan ini sudah ditetapkan oleh Rasul, ta'akhiya fillahi akhawaini. Bersaudara kalian dua gitu. Maka di kemudian hari orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah datang 1, 2 langsung bersaudara dengan orang Madinah. Sehingga tidak ada orang Madinah tidak bersaudara dengan orang Mekah. Itu yang membuat kuat mereka. Wadama hadzal mirasu ila an anzalallahu subhanahu qauluhu fi suratil ahzab. Waris mewarisi, ketentuan waris mewarisi tadi itu terus berlangsung sampai turun ayat Al-Ahzab. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Nah, ini baru dipotong. Tapi kondisi ini tidak langsung. Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan hukum saja tidak langsung. Bertahap. Kita keder kadang-kadang. Saya baru-baru ini kesal juga. Ini Menteri Pendidikan kita menetapkan beban kepada anak SD belajar coding. Setelah bahasa Inggris, olahraga, coding. Apa perlunya coding anak SD? Pengen terlihat wah gitu. Di negara-negara maju, meskipun coding itu diajarkan, tapi tidak resmi, di lembaga terpisah, bukan pendidikan formal. Mereka justru membangun karakter di lembaga formal. Bahkan matematik, hitung-menghitung, tidak diajarkan di Jepang sampai umur 8 tahun. Jadi anak-anak yang disuruh les matematik, tulis sebelum 8 tahun, itu merusak otak. Saya guru SMP. Anak-anak itu begitu SMP, bukan tidak bisa baca, malas baca dan malas menghitung. Kenapa? Karena kecilnya dipaksa untuk menghitung sesuatu yang mereka belum perlu. Jadi bertahap. Jangan gara-gara pengen dibilang, wah, saya termasuk orang menolak belajar coding, padahal saya guru informatika. Jadi Allah saja memberikan sesuatu bertahap.
Secara hukum, masa orang bukan satu darah bisa mewarisi? Tapi Allah tidak langsung menegur, dibiarkan itu terjadi. Dan itu tentu bermanfaat bagi persatuan umat Islam, penguatan Islam saat itu. Baru setelahnya, setelah mapan, baru Allah tetapkan. Sama seperti hukum-hukum lain. Hukum meninggalkan minuman keras, nggak langsung dilarang. Bertahap. Kita semua pengennya disebut wah, mewah, langsung diporong semua. Akibatnya hang orang Indonesia. Jadi kita itu kadang secara sistem diajari bodoh bukan pintar. Dan tentu kebodohan kita dipelihara oleh negara-negara dominan supaya mereka bisa mengambil seluruh yang kita miliki. Mereka pintar itu. Maka ada orang yang marah terhadap orang-orang karyawan Jawa, pekerja Cina di Morowali. Katanya tenaga ahli, ternyata tukang sapunya juga orang Cina. Dan saya marah bukan kepada Cinanya, kepada pejabat yang memberikan izin. Betapa gobloknya itu mereka. Menetapkan sesuatu yang tidak dipikirkan ke depannya. Sehingga kita tahu ada bandara tanpa pemeriksaan di Morowali. Kita kaget, kok ada bandara tanpa kontrol pemerintah? Kok bisa? Yang bego itu siapa? Mereka pintar. Kemarahan kita bukan kepada mereka, pada pejabat yang tidak memikirkan kepentingan ini. Hutan-hutan digunduli dan pintar. Ngegundil hutan-hutan juga. Tidak di pinggir jalan. Kira-kira 10 meter dari jalanan. Hutan digundul di Sumatera. Jadi kalau kita jalan sebelum sekarang ini, dulu lintas Sumatera itu, kita merasa hutan. Karena tidak terlihat ada sesuatu. Ternyata yang digunduli 10 meter setelah dari jalanan. Gundul. Citra satelit membuktikan itu. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, tetapi kita harus koreksi. Siapa tahu juga Allah memberikan pejabat kurang ajar seperti itu. Karena kitanya bertindak kurang ajar. Jadi Allah kadang menguji kita dengan pemimpin yang kurang ajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.